Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Saya sedang istirahat sejenak di Masjid Darul Ihsan Puskopkar Batu Haji. Tadi ada yang bertanya kepada saya dan harus segera saya jawab, yaitu, Pak, apa persyaratan saya mau menikah? Nah ya, tentu syarat mau menikah ini menurut saya secara umum ya, satu, ada kemauan. Nah, itu dulu. Yang kedua, punya pasangan. Yang ketiga, lengkapi administrasi. Administrasi itu identitas diri. Nanti kan menikah harus tercatat di kantor urusan agama. Jangan sampai tidak tercatat. Oke, saya ingin jelaskan. Yang pertama, kemauan dulu. Ada ungkapan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemauan akan selalu banyak alasan. Maksudnya, orang kadang-kadang tidak menikah ini bukan karena kurang ganteng, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang siap, bukan karena kurang ekonomi. Kadang kemauan itu tidak ada. Jadi orang kalau sudah ada kemauan, walaupun katakanlah uangnya pas-pasan ya, calon pun tidak ada aja calon, nanti ada aja pasangan, yang penting ada kemauan dulu. Jadi syarat pertama adalah kemauan. Percayalah, ketika kemauan ada, pasangan tuh akan datang dengan sendirinya. Tentu pasangan datang itu ya kalau disertai dengan ikhtiar. Mau saja percuma kalau tidak ada ikhtiar. Tapi sering saya sampaikan di mana-mana, untuk mendapatkan pasangan yang cepat, caranya dua ya, turunkan harga, perluas pemasaran. Oke, yang kedua persyaratannya adalah ada pasangan. Ini langkah berikutnya, ada pasangan. Pasangan tuh ingat ya, salah satu yang harus kita pikirkan adalah ada kesamaan akidah. Jadi agamanya sama, karena agama sama itu pertama perintah agama, yang kedua juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi pasangan tuh ketemu dulu. Ingat, pasangan ini pastikan salah satu kriterianya adalah ya, satu, ada satu akidah. Yang kedua, pastikan walinya siapa, wali pihak perempuan itu ya. Kalau walinya sudah pasti ya, tinggal kita ngomong dengan orang tuanya. Ya, kita harus ajukan ke pengadilan agama dulu, minta rekomendasi wali hakim ya, kalau memang orang tuanya ada tetapi tidak mau menikahkan. Tapi kalau orang tuanya tidak ada sama sekali ya, tidak perlu ke pengadilan, langsung saja lapor Pak Kua, bilang saja walinya tidak ada atau sudah putus. Nah, kalau orang tua dari pihak wanita itu anggaplah katakanlah non muslim, ya berarti tidak perlu minta persetujuan orang tua, langsung saja ke kantor urusan agama, karena wali hakim yang menentukan nikah atau tidaknya, sah atau tidaknya adalah wali hakim ya. Kalau misalnya walinya itu non muslim, yang menentukan sah atau tidaknya atau walinya itu pindah ke wali hakim, yaitu Kua. Kua akan menikahkan orang wanita itu walaupun orang tuanya non muslim dengan syarat di atas 19 tahun menurut perundang-undangan seperti itu. Mungkin yang dimaksud penanya ini syarat administrasi, yaitu syarat administrasi itu adalah syarat bagaimana saya supaya nikah sah menurut negara. Nah, sah menurut negara ini artinya tercatat di kantor urusan agama. Maka yang pertama KTP dulu, KTP elektronik tentu ya. KTP laki-laki harus jelas, KTP perempuan harus jelas. Artinya sama-sama memiliki KTP. Setelah punya KTP, baru kita pergi ke kantor lurah, namanya minta NA, atau kalau di desa pergi ke kantor desa, walaupun desa ada juga menyebut yang lurah. Karena NA itu adanya di kantor kepala desa atau di kantor lurah. Nanti Kementerian Agama tentu mensyaratkan punya
foto, pas foto ukuran 3x4 kalau nggak salah 5 lembar, siapkan saja, laki-laki perempuan sama, itu di Kementerian Agama. Nah, urusan kantor lurah untuk menerbitkan NA, nah itu tergantung kebijakan kantor lurah. Ada yang mensyaratkan domisili RT RW, ada yang tidak. Tetapi yang lebih aman harus ada domisili RT RW dulu. Kecuali seperti di kampung halaman, kita sangat kenal siapa kepala desa, dan kepala desa kita pun tahu siapa kita. Ini kan kepala desa ini kan khawatir juga terjadi penipuan. Kalau di Batam kan susah kalau tanpa domisili. Coba kita bayangkan lurah kecamatan, lurah di Buliang kecamatan Batu Haji misalnya, mata pilihnya kalau pemilu itu 27.000. Artinya ada sekitar 15.000 kakak. Mana hafal lurah itu? Makanya kantor lurah mensyaratkan ada surat domisili RT RW. Jadi yang bertanggung jawab RT RW-nya. Jadi syaratnya adalah dua saja sebenarnya, KTP langkahnya, yang kedua adalah domisili NA dari kantor lurah atau kepala desa. Setelah itu pergi ke kantor KUA paling lambat 10 hari sebelum proses akad nikah, ya. Artinya kita kalau misalnya nikahnya tanggal 10, usahakan sebelum tanggal 1 kita sudah mendaftar. Nanti KUA akan meriksa ini cukup nggak syaratnya. Kalau syaratnya cukup, sepakati waktu dengan kantor KUA, bisa di rumah, bisa di luar. Kalau nikah di luar kantor, di luar jam kerja, ya berarti bayar 600.000 ke bank. Tapi kalau nikahnya di KUA, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, ya, kecuali biaya sedekah, itu urusan di luar teknis pemerintahan. Nah, yang jadi masalah kan ketika domisilinya beda. Satu, kita yang laki-laki ada di Batam misalnya, pihak yang perempuan ada di Palembang misalnya, ya maka yang KTP-nya masih Palembang ya minta NA-nya di Palembang. Kalau KTP-nya di Kalimantan, ya nikahnya minta NA-nya di Kalimantan. Ya silahkan, nanti nikahnya bisa saja di Batam, atau kita yang di Batam nikah di Palembang pun bisa. Kalau kita orang Batam mau nikah Palembang, berarti kita ngurus NA dulu di sini, kemudian nikahnya di Palembang. Nah, mana orang yang mau pindah selain minta NA di kepala desa atau lurah setempat, langsung pergi ke kantor KUA, namanya minta rekomendasi numpang nikah. Kok sulit sekali, Pak? Tidak ada yang sulit. Kata kuncinya kan KTP dulu. KTP punya, selesai semua. Pergi ke kantor lurah, lurah pasti akan membuat. Dari kantor lurah, tidak perlu nginap, langsung tunggu saja di situ, ya. Habis itu pergi ke kantor KUA, nanti KUA akan membuatkan rekomendasi. Juga tidak perlu lama-lama, tunggu saja. Insya Allah kalau Pak KUA-nya ada, dibuatkan. Langsung kita nanti nikahnya di mana, di Batam. Nanti dalam hal ini YouTube saya pernah sampaikan tentang ketika nikah beda domisili bagaimana. Oke, jadi saya simpulkan, kalau bagaimana syarat nikah, Pak? Ya 3 saja. 1, ada kemauan. Kemauan tuh sampai hari akad nikah, ya. Ingat-ingat ini, karena banyak juga ketika awal pernikahan, oke, tak ada masalah. Menjelang akad nikah, ngomong pula tidak mau. Banyak, itu buktinya di Palembang. Si perempuan sudah ada di pelaminan, laki-laki minggat pula dia. Dan di kita pun banyak kejadian, ya. Ketika menjelang akad nikah, perempuannya lari pula. Dan itu banyak, makanya kemauan sampai akad nikah. Yang kedua, ya tentu punya pasangan. Pasangan tuh ya satu akidah, ya, tidak melanggar ketentuan, walinya jelas, ya. Kelaminnya beda, tidak boleh nikah sejenis. Yang ketiga, syarat administrasi, punya KTP, pergi ke kantor lurah, kemudian ke kantor KUA. Kalau beda domisili, ya domisili itu, NA itu disesuaikan dengan domisili di mana kita berada. Saya kira itu sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti belum jelas, silahkan hubungi saya di 0811 772 633. Saya kira itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.